Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Zulana Nabibza dengan NIM 13026250016 dari Pendidikan Fisika B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu deret, deret pangkat, deret Tahingga, sampai deret Taylor-Maclaurin. Selamat menyimak videonya. Nah, yang pertama adalah deret atau series dalam bahasa Inggrisnya. Nah, deret dalam kalkulus adalah hasil penjumlahan beruntun dari suatu kumpulan bilangan real yang disusun berdasarkan pola atau aturan matematika tertentu. Nah, secara formal, bentuk penjumlahan Tahingga ini dapat dinotasikan atau disederhanakan notasinya menggunakan lambang sigma. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Jadi dia sigma n sama dengan 1 sampai Tahingga dari AN itu sama dengan, ini jika dijabarkan, dia sama dengan A1 plus A2 plus A3 plus titik-titik-titik sampai AN. Nah, analisis utama dari bentuk penjumlahan ini, dari deret ini adalah menentukan sifat konvergensinya ya, melalui limit jumlah parsial. Ia dikatakan konvergen jika total seluruh penjumlahan menghasilkan bilangan real, nilai real yang pasti. Dan dikatakan divergen jika hasil penjumlahannya terus membesar tanpa batas atau nilainya tidak menentu. Nah, artinya jika deret ini kita jumlahkan, itu menghasilkan suatu bilangan atau mendekati suatu bilangan, suatu angka gitu, maka deretnya konvergen ya. Jika nilainya tidak mendekati suatu bilangan dan terus membesar menuju Tahingga, nah deret tersebut divergen, dikatakan divergen. Selanjutnya ada deret Tahingga. Nah, jika suku-suku suatu barisan dijumlahkan, diperolehlah deret Tahingga. Contohnya seperti tadi, A1 plus A2 plus A3 plus titik-titik-titik plus AN yang dapat ditulis sebagai yang dapat disederhanakan sebagai sigma n tadi. N sama dengan 1 N sama dengan 1 sampai Tahingga dari AN. Selanjutnya ada jumlah parsial. Nah, deret Tahingga yang tadi itu tidak langsung dijumlahkan sekaligus. Nah, kita dapat mendefinisikan jumlah parsialnya sebagai berikut. Jadi dia Sn sama dengan A1 plus A2 plus A3 plus titik-titik-titik plus AN. Ini adalah deret yang tadi. Nah, sehingga didapatkan sigma N sama dengan 1 dari A sampai Tahingga dari AN. Nah, dia sama dengan limit N menuju Tahingga dari Sn-nya itu sendiri. Nah, dari jumlah parsial ini, jika jumlah parsialnya konvergen, deretnya juga konvergen. Ya, jika jumlah parsialnya divergen, deretnya juga divergen. Ini maksudnya seperti tadi. Misal kita jumlahkan dari jumlah parsial ini, terus nilainya menuju suatu angka, suatu bilangan. Nah, maka jumlah parsial ini konvergen. Kalau jumlah parsialnya konvergen, deretnya juga konvergen. Nah, gitu sebaliknya. Kalau kita jumlahkan jumlah parsial ini dan dia tidak menuju suatu nilai, suatu angka, menuju dia malah terus membesar menuju Tahingga, maka jumlah parsial ini dikatakan divergen. Kalau jumlah parsialnya divergen, deretnya juga divergen. Selanjutnya ada deret pangkat atau power series. Nah, deret pangkat atau power series adalah suatu bentuk penjumlahan Tahingga yang memuat variabel X dan koefisien bilangan real Cn dengan pola yang menyerupai fungsi suku banyak atau polinomial Tahingga. Nah, jadi kalau tadi deretnya itu menggunakan angka saja, nah di sini deret pangkat ini menggunakan variabel X dan juga koefisien bilangan real Cn ya. Nah, secara matematis, bentuk umum penjumlahan ini berpusat di titik X sama dengan A. Dinotasikan sebagai berikut. Jadi, sigma N sama dengan 0 sampai Tahingga dari Cn kali X min A pangkat N. Nah, ini ketika ini kalau dijabarkan, dia sama dengan C0 plus C1 plus C1 kali X min A plus C2 kali X min A pangkat 2 plus C3 kali X min A pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Nah, fokus analisis utama pada bentuk penjumlahan ini adalah menentukan interval konvergensinya atau himpunan nilai X yang membuat hasil penjumlahan ini bernilai real pasti alias konvergen, dan juga jari-jari konvergensinya R menggunakan uji rasio mutlak. Nah, itu akan dibahas berikutnya. Nah, selanjutnya ada interval konvergensi.
Nah, jadi interval konvergensi itu adalah himpunan semua nilai X pada garis bilangan yang membuat suatu deret pangkat ini bernilai bersifat konvergen atau menghasilkan suatu nilai, suatu angka, ya. Wilayah ini selalu berpusat di titik X sama dengan A. Jadi itu adalah pusat deretnya dan dapat berbentuk satu titik, ya, atau seluruh bilangan real atau juga sebuah selang di antara dua batas tertentu. Nah, dalam kalkulus kita wajib menguji kedua titik ujung batas tersebut secara terpisah untuk menentukan apakah batasnya termasuk konvergen di dengan kurung siku atau juga divergen dengan kurung biasa. Contohnya gini. Misalnya dari hasil uji rasio didapat syarat konvergen mutlak X kurang dari 1. Maka kalau dijabarkan dia jadi min 1 kurang dari X kurang dari 1. Maka interval konvergensinya adalah min 1 dan sampai 1. Nah, di sini menggunakan kurung biasa. Artinya apa? Artinya nilai min 1 dan 1 tidak termasuk ke dalamnya, ya. Jadi interval konvergensinya itu kan mulai dari angka yang mendekati min 1, tapi tidak dari min 1-nya. Sampai angka yang mendekati 1, tapi nggak sampai satunya. Jadi angka min 1 dan 1 itu tidak masuk ke dalamnya, tapi nilai yang mendekatinya masuk. Itu kalau pakai kurung biasa. Kalau pakai kurung siku, misalnya di sini pakai kurung siku, dia min 1 sampai 1, ini mau kurung siku. Artinya apa? Artinya intervalnya itu dia dari min 1, min 1-nya tuh masuk, ya, ke dalam intervalnya sampai 1, satunya juga masuk ke intervalnya, begitu. Dan dia adalah batasnya, ya. Nah, selanjutnya ada radius konvergensi. Ya, jadi radius konvergensi itu adalah nilai maksimum dari pusat di mana deret pangkat itu masih konvergen. Contohnya mutlak. Contohnya yang tadi, ya, yang sebelumnya mutlak X kurang dari 1. Artinya jarak dari 0 adalah 1. Maka radius konvergensinya R-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada hubungan interval konvergensi dan radius konvergensi. Jadi yang tadi itu ada hubungannya. Jadi misalnya ini. Misalnya diberikan deret N sama dengan 0, sigma N sama dengan 0 sampai hingga dari X per 2 pangkat N. Nah, ini kita bisa uji rasio, terapkan uji rasio padanya. Uji rasio itu yang di sini ya, yang di dalam limitnya itu uji rasio. Jadi ini limit dari uji rasionya itu sendiri, ya. L sama dengan limit N menuju hingga dari AN plus 1 per AN. Ya, kita masukkan angka-angkanya yang tadi. L sama dengan limit N menuju hingga dari X per 2 pangkat N plus 1 per X per 2 pangkat N. Nah, ini ketika dihitung nilainya itu adalah, hasilnya adalah mutlak X per 2. Jadi sini pakai tanda mutlak, ya. Nah, dari uji rasio kita mengetahui kalau hasil limitnya ini kalau dia kurang dari 1 dia konvergen. Maka hasil limit tadi kalau mau konvergen dia harus kurang dari 1. Maka mutlak X per 2 dia kurang dari 1. Itu. Maka ketika kita kali 2 untuk kedua ruas, jadi mutlak X kurang dari 2, maaf. Terus dia jadi kalau kita jabarkan jadi min 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, mutlak X kurang dari 2 itulah yang menjadi radius konvergensinya, ya. Alias pusat dari jarak dari 0 adalah 2. Artinya sama dengan 2 seperti yang tadi. Nah, yang bawah itu adalah interval konvergensinya, dia dari min 2 kurang dari X kurang dari 2, alias intervalnya adalah min 2 sampai 2. Nah, selanjutnya ada deret pangkat sebagai representasi dari fungsi. Nah, misalnya ini. Misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 1 per 1 min x, ya. Karena 1 plus r pangkat 2 plus r pangkat 3 plus titik sama dengan 1 per 1 min r, maka ini sama bentukannya dengan yang tadi, ya. Maka 1 per 1 min x dia sama dengan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus titik. Nah, dia konvergen untuk mutlak x kurang dari 1, ya. Artinya apa? Artinya fungsi rasional itu dapat dinyatakan sebagai deret pangkat, begitu.
Nah, pertanyaannya gimana nih caranya mengubah fungsi itu menjadi sebuah deret pangkat. Nah, ini jawabannya adalah ini, deret Taylor ya. Gagasan deret Taylor. Jadi misalnya suatu fungsi ingin didekati oleh polinomial. Ini misalnya Px, ini fungsi dia sama dengan C0 plus C1 kali X min A plus C2 kali X min A pangkat 2 plus C3 kali X min A pangkat 3 dan seterusnya ya. Dan jadi nilai C-nya itu beda-beda ya. Jadi koefisien tersebut dipilih, ini C-nya maksudnya sedemikian rupa sehingga diperoleh nilai fungsi sama, turunan pertama sama, turunan kedua sama, dan seterusnya di titik X sama dengan A. Nah, jadi nilai C-nya ini beda-beda, tapi nanti rumus untuk mencari nilai C-nya sama gitu. Nah, dengan cara ini diperoleh pendekatan fungsi yang sangat akurat di sekitar titik tersebut. Ini adalah gagasan dari deret Taylor. Nah, selanjutnya ada deret Taylor. Jika fungsi mempunyai turunan hingga orde tahingga di sekitar titik A, maka fungsi tersebut dapat ditulis sebagai ini, fx sama dengan fa plus f aksen A kali x min A plus f double aksen A per 2 faktorial kali x min A pangkat 2 plus f triple aksen per 3 faktorial kali x min A pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah deret Taylor. Ini bentuk umum dari deret Taylor ya. Atau bentuk ini karena yang sebelah kanan itu adalah deret, sebelah kiri itu fungsi, dia bisa disederhanakan deretnya itu sebagai sigma, bentuk sigma yang tadi. Jadi dia fx dia sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tahingga dari f n aksen dari fungsi dari A per n faktorial kali x min A pangkat n. Nah, f n aksen itu artinya turunan dari fa fungsi A ke n gitu. Misalnya kalau yang pertama turunan pertama, kalau n-nya 2 turunan keduanya begitu dari fungsi A ya. Nah, selanjutnya adalah ada deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin ini mirip dengan deret Taylor tadi. Bedanya apa? Deret Maclaurin ini adalah kasus khusus dari deret Taylor ya, dimana A-nya itu sama dengan 0 sehingga diperoleh ini. Bentuknya sama kan tadi. Jadi fx sama dengan f0 plus f aksen 0x plus f double aksen 0 per 2 faktorial kali x pangkat 2 plus f triple aksen 0 per 3 faktorial kali x pangkat 3 plus dan seterusnya ya. Jadi ini tinggal diubah aja, A nya sama dengan 0, dia pusat deretnya sama dengan 0. A itu kan pusat deret tadi, dia pusat deretnya sama dengan 0. Alias bentuk ini dapat sederhanakan juga dengan bentuk sigma. Jadi fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tahingga dari f n aksen 0 per n faktorial kali x pangkat n. Nah, ini sama. Jadi f n aksen adalah turunan ke n ya. Kalau n-nya 1 turunan pertama, n-nya 2 turunan kedua dan seterusnya dari 0. Maksudnya a-nya ini 0. Jadi nanti kita turunkan terus turunkan a-nya lalu turunkan fungsinya, lalu kita masukkan nilai 0 ke turunannya begitu. Ini contohnya. Ini adalah beberapa contoh dari deret Taylor Maclaurin. Ya. Bisa dilihat sini contohnya deret E pangkat X dia sama dengan n sigma n sama dengan 0 sampai tahingga dari X pangkat n per n faktorial. Alias ini kalau dijabarkan 1 plus x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Terus ada deret sinus ya. Sin x itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tahingga dari min 1 pangkat n kali x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Alias ini kalau ditulis jadi x min x pangkat 3 per 3 faktorial plus x pangkat 5 per 5 faktorial min x pangkat 7 per 7 faktorial. Jadi untuk deret sinus ini dan deret kosinus juga sama, dia adalah deret bolak-balik. Jadi tandanya itu plus minus. Makanya di sini menggunakan min 1 gitu. Ada juga deret kosinus, deret ln 1 plus x. Nah, deret ln 1 per x ini berlaku untuk interval
min 1 sampai 1. Dan contoh-contoh lainnya. Ya. Nah, kesimpulannya, jadi yang pertama, delete itu adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan bilangan. Nah, delete tahingga adalah penjumlahan suku-suku suatu barisan. Ya, terus selanjutnya delete pangkat. Delete pangkat itu adalah delete yang muat variabel-variabel berpangkat dan hanya konvergen pada interval tertentu. Selanjutnya ada delete Taylor yang tadi menyatakan fungsi sebagai jumlah tahingga polinomial di sekitar titik sembarang. X sama dengan A, ini salah ya, sama dengan A. Terus ada delete Maclaurin, ini merupakan kasus khusus dari delete Taylor dengan pusat delete itu di X sama dengan 0. Ini salah ya, maaf ya, ini X sama dengan 0, yang ini sama dengan A. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.